Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi ini kita akan belajar mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, yaitu organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Banyak peran yang diberikan Indonesia dalam ASEAN, salah satunya peran di bidang ekonomi. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, berikut ini peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Secara umum, ada beberapa peran Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN. Berikut ini peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Yang pertama, menjadi salah satu pemerakasa berdirinya ASEAN. Yang kedua, ikut serta menyelesaikan konflik yang terjadi di negara tetangga, yaitu di Kamboja dan Myanmar. Peran selanjutnya, Indonesia sebagai penyelenggara KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang pertama. Peran selanjutnya, Indonesia berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Selain itu, Indonesia juga sering menjadi pemimpin ASEAN. Dan Indonesia ikut serta membuat kawasan negara perdagangan bebas atau AFTA. ASEAN diharapkan akan menjadi sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosioekonomi yang beragam. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Nah, anak-anak, berikut ini adalah kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, ikut serta menyelenggarakan proyek industri. Kerjasama selanjutnya yaitu membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA dan pembentukan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat MEA. Peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat
bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Nah, bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan juga mengurangi pengangguran. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting, terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Berikut ini adalah bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Yang pertama adalah pertukaran sandang, yang kedua pertukaran pangan, dan yang ketiga pertukaran papan. Berikut ini penjelasannya anak-anak. Dalam pertukaran sandang, Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Bentuk pertukaran sandang antara lain, Indonesia menjual batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Yang ketiga, Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Dan yang keempat, Indonesia mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Selanjutnya, pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Pertukaran selanjutnya yaitu pertukaran papan. Anak-anak, Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN, seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina, dan getah karet diekspor ke Singapura. Anak-anak, selain dalam bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, besi, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan juga Singapura. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.